Halo, selamat datang di DBS ya, diskusi bersama Saifur, di mana kita akan membahas hal-hal menarik berkaitan dengan geopolitik, sejarah, dan militer. Buat teman-teman yang baru saja bergabung, bisa diklik tombol subscribe-nya dan tombol like-nya bisa ditahan sampai akhir video, karena ini akan menjadi pembahasan yang cukup menarik ya teman-teman ya. Untuk judul video hari ini adalah bagaimana cara kerja polisi anti demo Amerika. Saya menyoroti bagaimana cara kerja polisi anti demo Amerika Serikat ini karena ada beberapa alasan ya teman-teman ya. Yang pertama adalah Amerika Serikat itu adalah negara yang populasinya cukup padat ya, sekitar nomor 3 di dunia ya, setelah India, Cina, Amerika Serikat, baru Indonesia. Dan Amerika Serikat juga salah satu menjadi negara demokrasi dengan penduduk yang sangat banyak ya. Kepolisian Amerika Serikat itu menghadapi banyak sekali tantangan ya teman-teman ya, mulai dari kericuan sosial yang ada dalam negeri, bisa disebabkan karena kasus imigran berkaitan dengan orang kulit hitam, orang Latin atau Latin Amerika, dan juga berkaitan dengan kelompok-kelompok transformer ya teman-teman. Ya, maksud saya Transformer itu bukan cerita fiksi robot ya. Transformer itu adalah mereka ini. Oke ya teman-teman ya. Langsung saja kita mulai ke pembahasan pada hari ini. Karena saya sudah menjelaskan tentang Amerika yang penduduknya sangat banyak dan multikultural, saya akan mulai dari pembahasan hari ini. Dari part pertama dari video ini adalah standar pendidikan polisi di Amerika Serikat. Oke ya, kenapa saya memulai dari standar pendidikan polisi di Amerika Serikat? Karena Amerika Serikat itu harus menangani banyak sekali masalah. Jadi mereka ingin kepolisiannya bekerja secara efektif dan optimal tanpa membuat sesuatu hal yang tidak diinginkan ya. Oke, saya jelaskan lebih detail dulu tentang batas minimal. Persyaratan dasar masuk polisi Amerika Serikat. Usia minimal biasanya 21 tahun, kewarganegaraan harus warga negara Amerika Serikat ya. Pendidikan minimal sebagian besar negara bagian mensyaratkan ijazah SMA atau GATE ya. GATE itu secara pendidikan sama dengan SMA di Indonesia. Namun banyak departemen kepolisian besar, misalnya NYPD New York Police Department, LAPD Los Angeles Police Department, dan Chicago PD lebih mengutamakan kandidat dengan kuliah 2 tahun atau associate degree atau bahkan sarjana bachelor degree, khususnya untuk jalur kerja karir spesialis atau promosi. Ya, nanti saya akan jelaskan lebih detail kenapa polisi Amerika Serikat lebih mementingkan orang-orang yang mempunyai gelar ya. Sampai nanti akan dijelaskan. Kemudian polisi juga akan mendatangi sebuah tes kesehatan dan psikologis juga, pemeriksaan fisik, kesehatan mental, serta tes narkoba, latar belakang bersih, tidak punya catatan kriminal yang serius. Kemudian mereka akan masuk ke akademi polisi. Setelah lolos seleksi, calon polisi wajib mengikuti pelatihan di akademi polisi. Ini durasinya biasanya antara 12 sampai 24 minggu atau sekitar 3 sampai 6 bulan tergantung negara bagian. Oke ya, dari pendidikannya mereka akan mempelajari banyak hal ya, mulai dari hukum pidana dan prosedur hukum, etika kepolisian dan hak asasi manusia termasuk konstitusi Amerika Serikat dan Bill of Rights, teknik investigasi dan patroli, penggunaan senjata api dan taktik dari pertahanan diri, manajemen situasi darurat dan first aid atau pertolongan pertama, penanganan kekerasan domestik, kejahatan narkoba hingga kejahatan cyber. Beberapa negara bagian mengikuti standar yang ditetapkan oleh POS atau Peace Officer Standard and Training ya, lembaga yang mengatur sertifikasi polisi ini ya. Kemudian di Amerika Serikat itu pendidikan lanjut itu lebih diutamakan ya. Kenapa ya? Karena saya akan jelaskan di sini. Polisi di Amerika Serikat diwajibkan mengikuti pelatihan berkelanjutan in-service training setiap tahunnya. Misalnya dalam penggunaan senjata, deeskalasi konflik, hingga isu terbaru seperti kejahatan digital atau kejahatan cyber. Untuk naik pangkat ke posisi detektif, kapten atau chief seringkali diprioritaskan kandidat yang punya gelar sarjana. Mereka mempunyai gelar sarjana seperti kriminologi, hukum, psikologi, administrasi publik, dan lain-lainnya biasanya lebih dioptimalkan untuk bisa segera naik pangkat. Jadi polisi Amerika Serikat itu agar ingin cepat naik pangkat itu harus mempunyai gelar terlebih dahulu. Perbandingan dengan negara lain, sebenarnya Amerika Serikat ini lebih rendah standar pendidikannya dibandingkan banyak negara Eropa ya teman-teman ya. Misalnya di Jerman sendiri polisi harus kuliah minimal 3 tahun setara sarjana terapan. Di Norwegia, polisi wajib menempuh Bachelor of Police Studies selama 3 tahun.
Kritik utama di Amerika Serikat adalah akademi polisi terlalu singkat dan lebih fokus pada fisik dan taktik militer, kurang pada ilmu sosial, hukum, dan psikologi masyarakat ya. Itu ya. Kemudian presentasi tingkat pendidikan polisi Amerika Serikat. Saya akan menceritakan tentang presentasi tingkat pendidikan polisi di Amerika Serikat ya. Presentasi polisi di Amerika Serikat yang memiliki pendidikan perguruan tinggi. Menurut survei nasional yang dilakukan pada tahun 2016 sampai 2017 oleh California State University, Fullerton, dan Police Foundation, sekitar 30,2% perwira berseragam sworn officer di Amerika Serikat memiliki gelar sarjana 4 tahun. 51,8% memiliki minimal gelar associate 2 tahun. 5,4% memiliki gelar para pasca sarjana. Statistik ini juga dikonfirmasi oleh National Policing Institute dengan data serupa. 30,2% lulusan sarjana, 51,8% lulusan D2, dan 5,4% lulusan pasca sarjana. Jadi, keseluruhan lebih dari separuh atau sekitar 57% petugas kepolisian Amerika Serikat atau sekitar dari 6 dari 10 petugas polisi Amerika Serikat memiliki gelar pendidikan setingkat perguruan tinggi atau associate degree atau lebih tinggi lagi ya. Studi tentang pentingnya pendidikan polisi. Laporan dari Policing Around the Nation dari CSUF and Police Foundation 2017, Report Policing Around the Nation CSUV News. Ini adalah riset-riset ya yang saya cantumkan di sini ya. Riset berkaitan dengan kenapa polisi harus mempunyai pendidikan tinggi ya. Kemudian artikel opini dari The Hill College for Cops, studi show it help their behavior stress level. Jadi bagaimana pendidikan yang lebih tinggi itu akan mempengaruhi bagaimana mereka bekerja itu secara lebih baik lagi ya, dan mengurangi tingkat stres ya di kepolisian ya. Kemudian ada artikel dari The Conversation, 5 reason police officers should have collect degree. 5 alasan kenapa perwira polisi harus mempunyai gelar sarjana. Laporan lebih lanjut tentang pentingnya pendidikan bagi polisi seperti How Educated Should Police Be dari National Policing Institute ya. Kemudian studi tentang pentingnya pendidikan polisi saya jelaskan lebih detail lagi di sini. Beberapa temuan penting dari penelitian menunjukkan bahwa pendidikan tingkat tinggi di perguruan tinggi berkorelasi dengan kinerja polisi yang lebih baik lagi. Seperti contohnya di Florida, petugas dengan pendidikan hanya SMA menjadi subjek 75% dari seluruh tindakan disipliner, sedangkan mereka dengan gelar sarjana hanya 11% saja. Jadi orang-orang yang hanya lulus dari GED atau SMA di sana itu banyak yang mengalami tindakan yang kurang disiplin ya, sehingga harus didisiplinkan. Kemudian polisi juga yang memiliki pendidikan sekitar kurang lebih 40% lebih jarang menggunakan kekerasan atau force. Polisi yang memiliki pendidikan 40% lebih jarang menggunakan kekerasan ya, force. Kemudian 30% lebih jarang menembak saat bertugas. Mereka lebih terlatih dan lebih tenang secara emosional. Mereka juga 2 kali lebih kecil kemungkinannya masuk kategori petugas dengan banyak keluhan. Dan 40% lebih jarang dipecat karena pelanggaran. Secara umum, pendidikan memperkuat penyelesaian masalah, komunikasi yang lebih baik, pemolisian berbasis komunitas, community oriented policing, berpikir kritis dalam merespons situasi yang sedang kompleks atau rumit ya. Jadi ini bagaimana pentingnya pendidikan dalam kepolisian Amerika ya. Dari sudut kepemimpinan lembaga, kepala polisi sheriff dengan gelar pasca sarjana cenderung memberikan insentif pendidikan, reimbursement, peningkatan gaji, dan lain-lain, menerapkan persyaratan pendidikan untuk promosi, mengutamakan pelatihan seperti bias implisit, polisi berbasis komunitas, deeskalasi, dan lain-lain. Studi di Minnesota menunjukkan 48% petugas memiliki gelar sarjana atau lebih tinggi, padahal pendidikan 2 tahun diwajibkan. Mereka juga mengikuti banyak kelas tambahan setelah menjadi petugas. Jadi sebelum masuk ke polisi Amerika Serikat, banyak anak muda itu sebelumnya itu wajib belajar 2 tahun terlebih dahulu sebelum masuk ke kepolisian ya di Amerika Serikat ya. Saya juga akan memberikan sedikit statistik tentang gambaran seberapa banyak kepolisian Amerika Serikat yang mempunyai gelar dibandingkan dengan polisi di Indonesia ya. Ini sebagai perbandingan saja ya. 1 dari 10 polisi Amerika Serikat adalah lulusan GED atau setara tingkat SMA ya. Jadi 1 dari 10 polisi Amerika Serikat itu lulusan SMA mudahnya.
sedangkan 6 dari 10 polisi Indonesia adalah lulusan SMA atau setara ya. Jadi ini adalah tingkat yang sangat jauh perbedaannya ya. Saya bacakan lebih detail lagi tentang perbedaannya. Secara global di Amerika Serikat sekitar setengah petugas lokal memiliki gelar D2 atau lebih. Jadi sudah saya ceritakan sebelumnya, sebelum masuk polisi mereka sebagian besar menyelesaikan pendidikan 2 tahun terlebih dahulu. Kemudian sarjana bachelor 30,2%, pasca sarjana atau doktor 5,4%, setara SMA atau GED General Education Development yang sudah saya bicarakan tadi hanya sekitar 12% saja. Data ini berdasarkan Police Foundation and California State University of Fullerton tahun 2017. Kemudian saya akan membuka juga data dari kepolisian Indonesia ini. Saya dapat datanya dari data.polri.go.id ya per Februari 2024 dari total personel sekitar 407.697. Ini adalah data tahun 2024 kemarin ya. SMA atau SMK sederajat sekitar 58,68%, S1 sampai D4 sekitar 27,39%, D1, D2, D3 sekitar 12,7%, S2 sekitar 1,65%, dan S3 sekitar 0,12% ya. Lainnya kejar paket seperti kejar paket C hanya sekitar 0,14% saja. Jadi di sini bisa dilihat ketimpangan pendidikan antara kepolisian Amerika Serikat dan kepolisian Indonesia. Tapi ini hanya sebagai perbandingan saja ya, agar lebih jelas lagi. Kenapa pendidikan polisi itu penting? Oke ya, ini akan menjadi sebuah pembahasan yang masih banyak diperdebatkan oleh orang-orang di Indonesia ya. Saya kadang heran pada pemahaman banyak orang di Indonesia yang mengatakan pendidikan itu tidaklah penting, bahkan mengatakan tidak perlu S1, S2 ataupun S3. Lulusan SMA saja yang penting. Jujur, ini adalah bentuk kesalahan berpikir yang meremehkan pentingnya kemampuan kompetensi skill dalam bidangnya sesuai dengan bidangnya ya. Saya contohkan dari tadi kan saya sudah menyebutkan banyak dari sumber luar negeri, dari sumber Amerika Serikat berkaitan dengan artikel ilmiah. Sekarang saya akan tunjukkan contohnya dari video YouTube ini, polisi yang buta hukum seperti dokter bedah tak tahu anatomi, dari kompas.com ya. Bisa dicek dulu video ini ya sebelum kalian memperdebatkan saya pendidikan di polisi itu penting atau tidak ya. Oke ya, kalau sudah dicek bisa kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya ya teman-teman ya. Kita akan masuk ke bagian berikutnya, part kedua, bagaimana cara kerja polisi anti demo Amerika Serikat ya. Oke ya, kita akan mulai ya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan beberapa alat yang digunakan oleh kepolisian Amerika Serikat dalam menangani aksi demonstrasi atau huru-hara ya. Yang pertama, mereka biasanya menggunakan KIPS dan bin background. Apa itu KIPS? Saya akan jelaskan di sini. Saya terangkan sedikit ya. Rubber bullet atau peluru karet sendiri pertama kali digunakan oleh tentara Inggris di tahun 1970 untuk mengendalikan kerusuhan di Irlandia Utara. Pada waktu itu ada namanya konflik panjang yang dinamakan The Trouble ya. Itu adalah awal mula penemuan peluru karet pertama kali digunakan Inggris pada tahun 1970 untuk menekan kerusuhan di Irlandia Utara. Kemudian kita akan menjelaskan tentang bin background atau flexible pattern round. Ini adalah semacam peluru super lunak, adalah sebuah kantong kecil yang terbuat dari Kevlar dan diisi dengan pelet timbal dengan berat kantong sekitar 40-50 gram. Ditembakkan menggunakan shotgun atau senapan yang sudah dimodifikasi ya. Rubber bullet atau peluru karet ini memiliki jarak efektif sekitar 40 meter. Sedangkan bin background atau peluru super lunak tadi yang sudah saya jelaskan mempunyai jarak efektif sekitar 23 meter saja. Jadi ini peluru yang non lethal ya atau kurang mematikan. Jadi banyak digunakan oleh kepolisian ya. Aturan penggunaan KIPS dan bin background ya, saya akan jelaskan di sini ya. Meskipun mereka menggunakan senjata yang non lethal, tapi mereka juga ada aturan penggunaannya ya. Meskipun belum ada ketentuan tepat kapan untuk menembak, ada aturan tegas dari polisi Amerika Serikat ya. Yang pertama saya bacakan ya, untuk menarget pendemo yang menimbulkan bahaya saja. Jadi ketika ada kerusuhan yang ditarget adalah pendemo yang menimbulkan bahaya. Polisi dilatih untuk menargetkan target secara spesifik dan tidak menembak ke arah kerumunan secara massal yang akan berpotensi melukai banyak orang ya. Kemudian KIPS atau
atau rubber bullet ini itu biasanya diarahkan di bagian bawah tubuh, di bawah abdomen. Di bawah abdomen itu di bawah bagian tubuh perut, jadi sekitar kaki ke bawah ya. Hal ini agar yang korban yang terkena itu tidak mengalami luka yang fatal ya, sehingga jika meleset tidak akan terlalu fatal. Dan bahkan ada beberapa polisi yang sengaja menembakkannya ke tanah saja ya, sehingga pelurunya itu hanya mantul saja dari tanah. Hal ini untuk menghindari resiko cedera dari para demonstran ya. Jadi kepolisian walaupun menggunakan senjata, polisi Amerika Serikat juga ada aturan tegas mengenai penggunaan senjata walaupun itu non letal seperti Gibbs dan pin background atau rubber bullet peluru karet ya yang sudah saya jelaskan di sini ya. Kemudian mereka juga menggunakan senjata seperti pepper spray, OC spray, chemical munition ya. Oleh resin kapsium adalah minyak yang disemprotkan berbahan cayenne dan cabai dengan tujuan melumpuhkan sementara, membuat kebutaan sementara akibat sensasi terbakar di mata yang membuat iritasi saluran pernafasan dan kulit juga ya. Disemprotkan ke arah pendemo di area wajah dalam radius jarak 1 meter saja. Bisa berakibat rasa terbakar di mata selama kurang lebih 30 menit ya. Ini adalah senjata menggunakan campuran minyak dan cabai ya. Tapi metode ini menjadi kurang efektif dibandingkan penggunaan stun gun ya. Nanti akan saya jelaskan tentang stun gun ya. Kemudian polisi juga menggunakan tear gas atau riot control agent atau CS gas. CS gas diambil dari nama akhir penemunya pada waktu itu ya, yaitu Ben Carson dan Roger Stockton ya di tahun 1928. Gas air mata ini sebenarnya ini dilarang penggunaannya dalam perang berdasarkan protokol Jenewa tahun 1925 yang istilahnya sendiri diperluas menjadi agen pengendali huru-hara. Jadi tear gas atau gas air mata ini sebenarnya ataupun zat-zat lainnya yang berhubungan dengan agen pengendali huru-hara ini dilarang digunakan di militer maupun di perang ya. Jadi ini sudah termasuk dalam Konvensi Jenewa tahun 1925 ya. Tapi namun Amerika Serikat sendiri di mana agen pengendali huru-hara ini masih dapat digunakan oleh penegak hukum atau polisi. Jadi di Amerika Serikat walaupun ini dilarang di militer tapi masih boleh digunakan oleh kepolisian di Amerika Serikat ya. Bahkan di global ini, di seluruh dunia ini sudah merata ya kepolisian itu menggunakan tear gas atau gas pengendali huru-hara ya. Tujuannya adalah untuk membubarkan kerumunan yang biasanya ditembakkan lewat proyektil granat dan semprotan ya. Gas air mata menyebabkan penglihatan yang berkurang, susah untuk menelan, rasa tercekik, nafas menjadi pendek, dan dada terasa sempit. Itu adalah efek dari gas air mata ya. Mungkin teman-teman yang pernah merasakannya bisa sambil diceritakan di kolom komentar. Tapi gas air mata ini juga bisa berefek sangat berbahaya ya. Kalau terhirup dengan dosis yang cukup tinggi, akan efek terburuknya bisa mengakibatkan cedera permanen sistem pernafasan sampai dengan kematian. Jadi walaupun ini sebenarnya hanya membuat air mata mengalir, tapi ini juga jangka panjangnya atau yang lebih ekstrimnya bisa menimbulkan kematian ya. Kemudian saya akan membahas tentang conductive electrical device atau CED, electrical control weapon, electrical stun device, dan stun gun ya. Ya, ini saya akan bahas secara pendek, lebih pendek lagi, namanya stun gun atau taser gun ya. Menembakkan anak panah kecil yang terhubung dengan pistol taser melalui kabel tembaga tipis bisa menembak sejauh 7,6 meter dan memberikan efek kejut fisik selama 5 detik ya. Tapi senjata ini rawan gagal dan tidak bekerja jika target memakai baju yang terlalu tebal sehingga harus digunakan di jarak yang sangat dekat agar taser gun bisa lebih efektif lagi ya. Kemudian saya akan membahas juga tentang alat perlindungan dari polisi Amerika Serikat. Biasanya mereka menggunakan alat perlindungan dan perisai sama seperti polisi anti huru-hara di seluruh dunia ya. Yang pertama mereka akan menggunakan ballistic vest atau armor anti peluru, kemudian tersedia beberapa level proteksi ya, mulai dari level 1 yang paling rendah, level 2A, level 2, level 3A, level 3, dan level 4 ya. Untuk perlindungan level 4 mampu menahan tembakan peluru pistol sampai dengan senapan serbu. Jadi ini untuk armor atau ballistic vest level 4 ini sudah sangat kokoh ya, bahkan mampu menahan tembakan peluru kaliber pistol hingga senapan serbu ya. Kemudian mereka juga menggunakan perisai. Perisai ini haruslah tahan terhadap api, tidak bisa dibengkokkan atau pecah, tahan terhadap hentakan dan tembakan peluru, serta mudah untuk dibersihkan ya. Beberapa polisi juga memakai helm balistik dengan kaca pelindung dan masker gas. Bahkan untuk menghadapi demonstran, beberapa negara juga memiliki unit polisi berkuda ya, seperti Garda
Republikane Prancis. Jadi beberapa kepolisian di luar negeri itu masih menggunakan kuda untuk melawan demonstrasi ya, atau namanya polisi anti huru-hara. Di sana juga banyak menggunakan kuda, seperti contohnya yang sudah saya contohkan tadi adalah negara Prancis ya. Dalam setiap aksi massa selalu ada kendaraan spesialis dari kepolisian untuk menembakkan water cannon ke arah kerumunan massa ya. Ini sudah tidak asing lagi ya, lagi teman-teman yang sering menonton demo di kota-kota besar, water cannon ini adalah barang yang wajib ya. Kemudian polisi Amerika dilengkapi dengan bodycam. Nah, ini yang akan saya jelaskan lebih detail dan kenapa polisi Amerika itu lebih berbeda dengan polisi negara lain ya, karena tingkat keamanan dan akuntabilitasnya yang lebih baik lagi ya. Publik Amerika sendiri telah berulang kali menyuruhkan untuk lebih banyak dokumentasi dan akuntabilitas dari polisi Amerika Serikat. Hal ini dipicu oleh penembakan yang dilakukan oleh polisi Amerika Serikat terhadap warga kulit hitam maupun tindakan sewenang-wenang dan terlalu berlebihan dari pihak kepolisian ya. Salah satunya karena terbunuhnya warga kulit hitam oleh polisi Amerika Serikat pada waktu itu namanya Michael Brown dan Eric Garner di tahun 2014. Kemudian kerusuhan juga meledak lagi setelah protes global yang lebih luas terjadi akibat kematian dari warga kulit hitam bernama George Floyd pada Mei 2020 yang kembali memperkuat isu ini agar polisi mengenakan kamera tubuh. Jadi kenapa polisi Amerika Serikat menggunakan kamera tubuh ya, karena tekanan publik agar polisi lebih akuntabilitas, bertanggung jawab dan menggunakan kekuatan sesuai standar operasional dan tidak sewenang-wenang ya. Standar keamanan petugas ya. Rata-rata 3 dari 10 polisi Amerika Serikat dilengkapi dengan bodycam ketika sedang aktif dalam bertugas. Biasanya bodycam terpasang di seragam dinas kepolisian Amerika. Kamera ini biasanya tergantung dari kebijakan dari Departemen Kepolisian ya, bisa aktif terus-menerus saat bertugas atau bisa aktif secara otomatis yang bisa dipicu dari suatu kejadian seperti saat petugas menarik senjata api mereka, itu kameranya akan otomatis aktif ya. Kemudian meskipun tidak ada persyaratan dari federal bagi petugas untuk menggunakan bodycam, setidaknya 24 negara bagian termasuk Washington DC dan negara bagian Columbia wajib menggunakan bodycam. Jadi polisi-polisi di kota-kota besar, terutama di ibu kota Amerika Serikat, di Washington DC, diwajibkan menggunakan bodycam ya, atau kamera tubuh. Departemen Kota New York sendiri telah mendistribusikan sekitar 20.000 bodycam kepada seluruh petugas polisi berseragam pada Februari 2019. Itu pada tahun 2019 ya. Kalau sekarang jumlahnya pasti lebih banyak lagi. Meskipun secara biaya lebih mahal, bisa mencapai ratusan US dollar, serta biaya perawatan dan penyimpanan rekaman, hal ini sangat dibutuhkan oleh polisi Amerika Serikat ya. Kamera itu sebagai bentuk pertanggungjawaban. Nah, di sini saya jelaskan kenapa juga kamera itu diwajibkan ya. Pernah ada kejadian di Louisville, Kentucky, seorang kepala polisi dipecat setelah diketahui petugas yang terlibat dalam penembakan fatal selama protes tidak menyalakan kamera tubuh mereka. Jadi ceritanya ada kepala kepolisian itu dipecat gara-gara bawahannya itu tidak menaati aturan mengaktifkan bodycam-nya ya pada waktu penembakan. Hal ini membuat kesalahan dari anak buahnya, membuat kepala polisi sampai dicopot ya. Berbeda sekali dengan kepolisian di Indonesia ya. Jadi bisa dilihat meskipun citra polisi Amerika terlihat buruk bahkan sampai internasional karena tragedi penembakan petugas ataupun tindakan-tindakan rasisme terhadap petugas terhadap orang kulit hitam, tapi sebenarnya sudah banyak sekali peningkatan dari kepolisian Amerika Serikat ya. Kepolisian Amerika Serikat terus berbenah dan memperbaiki citranya di masyarakat, mulai dari perekrutan yang lebih baik. Perekrutan yang lebih baik, hanya sekitar 10% polisi Amerika saja yang lulusan GED atau General Education Development atau pendidikan setara SMA. Itu sekitar 1 dari 10 polisi Amerika Serikat saja yang lulusan GED atau SMA ya, setara SMA ya. Karena kepolisian Amerika Serikat lebih mementingkan SDM yang lebih unggul, apalagi lulusan-lulusan sarjana lebih diprioritaskan ya. Serta memperketat protokol petugas kepolisian dalam bertugas, salah satunya dengan adanya bodycam ini ya. Ini sangat penting ya, bodycam di tubuh kepolisian Amerika Serikat ini ya, untuk mendokumentasi dan untuk pertanggungjawaban polisi Amerika ya. Selain pendidikannya yang lebih tinggi, mereka juga dibekali dengan bodycam sebagai bentuk pertanggungjawaban. Bagaimana dengan Indonesia? Oke, saya akan sedikit bercerita ya. Ini berkaitan dengan sedikit kritik tentang polisi di Indonesia juga ya.
dalam tragedi 28 Agustus 2025 kemarin ketika Afan Kurniawan pengemudi ojek online asal Indonesia meninggal setelah ditabrak dan dilindas oleh kendaraan taktis Satuan Brimob Kapolda Metro Jaya pada saat unjuk rasa di gedung DPR MPR RI Jakarta Pusat ya. Jenis kendaraan ini adalah ASPF Remeo 4x4, bobotnya 4,2 ton, panjangnya 5,3 meter ya. Buat teman-teman yang mengatakan bahwa mereka itu menabrak karena panik, karena dikerumuni oleh massa, karena dilempari batu dan sebagainya. Oke, saya jelaskan ya teman-teman ya. Ini adalah kendaraan lapis baja, standar keamanannya sangat tinggi. Kendaraan ini lapis baja setebal 8 mm, tahan tembakan dan mampu menahan ledakan granat. Ditambah proteksi kaca jendela dengan proteksi NIJ level 3 mampu menahan proyektil sebesar 7,62 kali 51 mm. Pertanyaannya, apakah pendemo membawa senapan serbu seperti AK-47 ataupun granat yang mampu melukai polisi? Jawabannya tidak ya. Jadi ketika polisi digebuki ketika mobil polisi itu diserang, walaupun dari malam sampai pagi digebuki pakai kayu, pakai besi, pakai batu, saya jamin mobilnya tetap aman dan polisi yang di dalamnya tetap aman ya atau selamat ya, karena ini mobil dengan tingkat perlindungan yang sangat tinggi. Sangat tinggi. Oke, paham? Oke ya. Dan hasilnya ketujuh anggota Brimob sudah diamankan oleh Propam ya. Hal ini disampaikan oleh Irjen Polisi Abdul Karim ya. Inkompetensi tidak sesuai SOP pengamanan dan tindakan yang berlebihan ya. Ini maksudnya pada waktu itu Brimob inkompetensi dan tidak sesuai SOP pengamanan dan tindakan yang terlalu berlebihan sehingga ada seorang pendemo yang meninggal dunia ya. Dalam update demo tanggal 27 sampai 31 Agustus 2025 sudah ada 7 orang yang terkonfirmasi meninggal dunia ya. Ini datanya sudah saya tampilkan fotonya beberapa di sini ya. Sekali lagi hal ini menjadi catatan kelam berikutnya berkaitan dengan inkompetensi beberapa anggota kepolisian yang semakin memberikan citra buruk pada instansi polisi terhadap masyarakat, instansi polisi di Indonesia ya, yang membuat masyarakat kurang percaya pada kepolisian di Indonesia ya. Ulah beberapa oknum ya ini ya, terutama Brimob yang sudah melindas tadi yang kelewatannya. Oke ya, apa yang saya sebutkan di sini adalah menjadi catatan yang panjang ya, mulai dari kasus Verdi Sambo, tragedi Kanjuruhan 1 Oktober 2022 yang membunuh 135 orang karena penggunaan gas air mata yang berlebihan, kemudian tragedi pembunuhan seorang anak muda sekitar namanya Gama itu anak SMA atau SMK pada Minggu 24 November 2024 oleh penembakan liar oleh salah satu anggota polisi yang tidak bertanggung jawab ya, sekali lagi ini oknum ya. Seharusnya hal ini bisa menjadi lebih seharusnya dari sini saya sampaikan sedikit saja ya, ini bagian dari kritik saja ya. Seharusnya kepolisian bisa lebih membedakan antara operasi penanganan massa dan operasi penanganan teroris dan memperhatikan penggunaan gas air mata yang tidak terlalu berlebihannya. Ini saya sampaikan berkaitan juga karena banyaknya penggunaan gas air mata di Indonesia dan penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh polisi di Indonesia ya. Kan saya sudah menjelaskan tentang SOP polisi Amerika yang sangat ketat ya. Bahkan kesalahan dari anak buah itu bisa membuat kepala kepolisian dicopot. Jadi ini adalah sebuah teguran besar buat kepolisian Indonesia juga, bagaimana mereka harus lebih manusiawi lagi dalam menangani aksi massa ya. Ya, saya tidak mengatakan bubarkan polisi atau semua polisi buruk, tapi yang sangat jelas kita butuh polisi yang lebih profesional dan bertanggung jawab lagi ya. Jadi saya yakin masih ada banyak polisi-polisi baik di sana yang lebih bertanggung jawab dalam menggunakan kekuatannya ataupun bertugas ya. Seperti itu ya. Oke ya, kita akan masuk ke bagian berikutnya ya. Part ketiga, gas air mata dan teknologi canggih untuk membubarkan massa ya. Ini saya akan membahas sedikit tentang teknologi pembubaran massa yang cukup canggih ya. Saya akan ceritakan ini teknologi yang ada di luar negeri ya. Sebelumnya saya akan mengkilas balik terlebih dahulu. Saya akan membahas lagi berkaitan dengan gas air mata. Kita akan membahas tentang negara penghasil tir gas atau gas air mata terbesar. Saya sudah membahas di bagian sebelumnya tentang penggunaan gas air mata dan saya akan sedikit memperjelas tentang alasan banyak negara menggunakan gas air mata untuk demonstrasi dan kenapa ini adalah pilihan pertama
yang digunakan oleh kepolisian. Jadi ini sebenarnya menjadi isu global ya, bukan hanya di Indonesia, tapi di Amerika atau negara-negara lain banyak kepolisian yang lebih mengutamakan menggunakan gas air mata untuk menghalau huru-hara ya. Negara penghasil gas air mata terbesar itu adalah Tiongkok ya. Beberapa laporan dari media kredibel menyebutkan bahwa Cina memproduksi sebagian besar tir gas di dunia dan menjadi salah satu pemasok terbesar untuk kebutuhan dalam negeri maupun ekspor ya. Khususnya di Asia, Timur Tengah, dan Amerika Latin ya. Perusahaan-perusahaan manufaktur, perlengkapan keamanan, dan penegak hukum di Cina telah berkembang pesat dengan pasar global yang terus tumbuh. Menurut South China Morning Post diperkirakan akan terjadi peningkatan produksi tir gas hingga 7,4% ya dalam beberapa tahun ke depan termasuk untuk pasar ekspor ya. Korea Selatan, South Korea melalui perusahaan seperti Daekwang Chemical Co dan JNO Tech Co juga merupakan produsen dan eksportir tir gas yang signifikan ya antara tahun 2011 sampai September 2014. Daekwang mengirimkan sekitar 3,16 juta unit tir gas ke 24 negara ya. CNO Tech mendistribusikan tir gas ke lebih dari 30 negara termasuk Bangladesh, Indonesia, Sri Lanka, Timur Tengah, dan Amerika Selatan. Namun demikian, volume produksi Korea Selatan secara keseluruhan masih kalah jauh dibandingkan dengan Cina ya. South China Morning Post dalam artikelnya, China set to step up tir gas production as demand for crowd control weapon booms at home and abroad. Ini adalah artikel yang sudah saya jelaskan tadi ya. Ini juga didukung oleh artikel seperti Sparking Media melengkap ya. China ramp up tir gas production amid worldwide demand spike ya. China meningkatkan produksi gas air mata berkaitan dengan kenaikan permintaan pasar ya. Kemudian dan the Hangyoreh Korea, a Korea wave of tear gas ya. Kemudian Amnesty International report informasi tentang CNO Techco ekspansi ekspor tear gas. Menurut laporan industri pasar tir gas pada tahun 2024, saya akan jelaskan berikutnya tentang laporan industri pasar tir gas pada tahun 2024 ya, laporan penggunaan tir gas terbesar di dunia ya. Lembaga penegak hukum atau Law Enforcement Agency menyumbang sebanyak 84,75% dari konsumsi global tir gas ya, atau sekitar 11.705.000 tir gas ya. 11.706.000 tir gas digunakan oleh kepolisian seluruh dunia ya, atau global ya. Kemudian tentara atau army menyumbang sekitar 2.106.000 unit atau sekitar 15,25% ya. Jadi memang banyak kepolisian di seluruh dunia menggunakan tir gas ya. Saya contohkan negara yang paling banyak menggunakan tir gas atau gas air mata ini adalah, yang pertama adalah Amerika Serikat ya. Sekitar 2.729.500 unit tir gas digunakan oleh kepolisian Amerika Serikat ya. Kemudian saya akan langsung saja, ini adalah pengguna gas air mata terbesar di dunia ya. Amerika Serikat yang pertama, kemudian ada Asia Pasifik dengan konsumsi 2.934.000, kemudian ada Eropa dengan 2.401.000, kemudian Amerika Latin dengan total 1.297.000, dan Timur Tengah dan Afrika konsumsinya meroket sebesar 4.449.000 ya, untuk mencerminkan tingginya penggunaan di negara-negara seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Turki, dan Israel ya. Ini adalah laporan yang saya dapatkan ya, angkanya cukup fantastis berkaitan dengan penggunaan gas air mata yang digunakan oleh kepolisian di seluruh dunia. Penggunaan tir gas dalam kasus khusus ya, selain data pasar terdapat angka penggunaan konkret dalam insiden tertentu ya. Salah satunya dalam protes Hong Kong pada Juni sampai November 2019, polisi menembakkan lebih dari 10.000 voli tir gas hanya dalam 5 bulan saja. Jadi dalam waktu 5 bulan, polisi menembakkan 10.000 gas air mata. Data tambahan menyebutkan hingga 5.000 tabung tir gas telah digunakan hingga Oktober sampai November 2019. Pada satu hari saja, 5 Agustus 2019, lebih dari 800 kanister ditembakkan oleh kepolisian Hong Kong pada waktu itu. Bahkan ada laporan di Reddit juga dikatakan bahwa hampir 10.000 kanister tir gas diluncurkan secara total selama periode protes tersebut ya. Ini menunjukkan bahwa dalam situasi protes besar seperti di Hong Kong, penggunaan tir gas ini bisa mencapai puluhan ribu unit hanya dalam waktu beberapa bulan saja ya. Indonesia ya, saya akan
fokuskan sedikit ke penggunaan tear gas atau gas air mata di Indonesia juga yang mengalami tren penggunaannya. Dari periode 2015 sampai 2022 tercatat 144 kejadian penembakan gas air mata oleh aparat kepolisian di Indonesia. Pada tahun 2019 terjadi peningkatan yang signifikan dengan 29 kasus digunakan dalam protes terutama terkait dengan isu Omnibus Law dan RKUHP. Menurut laporan Kontras, selama 2019 sampai 2024 terjadi sekitar 69 peristiwa penggunaan senjata pengendali massa terbanyak berupa gas air mata, menghasilkan 718 korban luka-luka dan 30 korban meninggal dunia ya. Anggaran pengadaan tear gas di Indonesia juga cukup besar ya, sepanjang tahun 2013 sampai 2022. Anggaran untuk pembelian gas air mata beserta pelontarnya mencapai sekitar 2,1 triliun rupiah. Itu pada tahun 2022 saja dialokasikan sekitar 49 miliar untuk 1.857 unit pelontar. Dalam periode Desember 2023 sampai Februari 2024 tercatat pembelian equipment tear gas senilai 188,9 miliar rupiah dalam 5 kegiatan pembelanjaannya. Ini adalah contoh bagaimana mereka menggunakan tear gas ya, terutama di Indonesia. Oke ya. Bagian berikutnya, sebelum kita masuk kepada pembahasan ini, saya sampaikan sekali lagi, ini adalah bentuk edukasi pengetahuan umum saja ya teman-teman ya. Bagaimana perkembangan teknologi bisa dimanfaatkan termasuk untuk pengendalian massa atau crowd control. Pengembangan teknologi canggih ya, jadi bukan semacam robot yang tidak penting yang bahkan tidak digunakan dalam aksi demo ya, karena mungkin takut dicuri ya teman-teman ya. Maksud saya ini adalah teknologi yang benar-benar sudah teruji ya. Oke, saya jelaskan mulai dari sini ya. Pertama kita akan membahas tentang senjata yang cukup canggih yang namanya Active Denial System. ADS adalah senjata berenergi terarah yang dikembangkan oleh militer Amerika Serikat ya. Jadi ini awalnya adalah dikembangkan untuk militer Amerika Serikat, pada awalnya dikembangkan oleh perusahaan Raytheon dalam memasarkan Raytheon ya untuk memenuhi kebutuhan perang militer Amerika Serikat ya. Amerika Serikat menggunakannya ini dalam perang di Afghanistan tetapi ditarik kembali tanpa melihat pertempuran ya. Jadi ini sebenarnya awalnya adalah teknologi militer ya. Pada tanggal 20 Agustus 2010, Departemen Sheriff Los Angeles menggunakan niatnya untuk menggunakan teknologi ini untuk mengendalikan orang-orang di penjara pusat penahanan Pitchers di Los Angeles ya. Jadi ini awalnya ini ADS dikembangkan di bawah sponsor program senjata non mematikan Departemen Pertahanan dengan Laboratorium Penelitian Angkatan Udara sebagai bagian utama ya. Jadi ini awalnya adalah program dari Angkatan Bersenjata Amerika Serikat yang kemudian diturunkan digunakan oleh beberapa unit kepolisian Amerika Serikat, bahkan digunakan dalam mengendalikan beberapa penjara di Amerika Serikat ya. Efek dari ADS ini dalam mengusir manusia terjadi pada suhu sedikitnya lebih tinggi yaitu 44 derajat Celcius atau 111 Fahrenheit ya. Meskipun luka bakar derajat pertama terjadi pada sekitar suhu 51 derajat Celcius atau 124 Fahrenheit dan luka bakar derajat kedua terjadi pada suhu sekitar 58 derajat Celcius atau 136 Fahrenheit ya. Seorang juru bicara Laboratorium Penelitian Angkatan Udara menggambarkan pengalamannya sebagai subjek uji sistem tersebut ya. Selama sekian detik pertama rasanya seperti kulit menghangat lalu semakin hangat dan terasa seperti terbakar. Begitu Anda menjauh dari sinar itu kulit Anda kembali normal dan tidak terasa sakit. Menurut Wired, ADS telah ditolak untuk digunakan di Irak ya. Karena kekhawatiran Pentagon bahwa senjata tersebut akan digunakan sebagai instrumen penyiksaannya. Biasanya ambang manusia menahan rasa sakit dari ADS atau Active Denial System ini berlangsung selama 3 detik saja ya, dan tidak ada orang yang dapat bertahan lebih dari 5 detik dari senjata ini ya. Jadi ini adalah senjata yang cukup efektif jika digunakan oleh ke arah manusia, tapi memang rawan untuk disalahgunakan ya sebenarnya ya, apalagi untuk sebagai metode penyiksaannya. Jadi ini sebenarnya sangat mengerikan juga teknologi ini ya. Kemudian saya akan membahas tentang LRAD, Long Range Acoustic Device ya. Ini adalah seperti senjata suara ya. Kalau teman-teman pernah dengar sound horeg, ya ini adalah senjata yang mengeluarkan suara dengan sangat keras ya. LRAD ini atau meriam suara adalah pengeras suara khusus yang menghasilkan suara berkekuatan tinggi untuk berkomunikasi jarak jauh. Perangkat ini telah digunakan sebagai metode pengendalian massa yang telah menyebabkan kerusakan pendengaran permanen karena memiliki kapasitas desibel yang sangat tinggi hingga 160
desibel ya, yang diukur pada jarak 1 meter dari perangkat. Penggunaan lainnya termasuk untuk negosiasi dalam situasi pengepungan untuk menangani pembajakan di laut dan untuk pemberitahuan massa selama bencana alam atau keadaan darurat lainnya ya. Ini banyak digunakan oleh militer termasuk beberapa angkatan laut ya. Telah digunakan oleh banyak kepolisian dan beberapa negara ya. Contohnya beberapa negara di sini adalah mulai dari kepolisian Aljazair, kepolisian Australia, kepolisian Amerika Serikat, Angkatan Laut Amerika Serikat, penjaga pantai Amerika Serikat, Angkatan Darat Amerika Serikat, serta banyak lagi. Bahkan teknologi ini juga sudah digunakan oleh negara seperti Singapura, Filipina, Vietnam, dan Thailand ya. Ini adalah video singkatnya tentang efek mengerikan dari meriam suara atau LRAD ini ya. Hei, kejar aku! Hei! Kuman! Kejar aman! Kejar aku! Oke ya, itu sudah terdengar ya, suaranya sangat nyaring dan sangat mengganggu pendengaran ya memang ya. Kemudian saya akan membahas teknologi berikutnya adalah kendaraan jammer militer. Ini adalah senjata terakhir ya yang sebenarnya sangat efektif ya. Negara besar seperti contohnya Rusia, Cina, dan Amerika adalah negara terdepan dalam pengembangan teknologi elektronik warfare ya. Dengan fungsi untuk melindungi fasilitas vital serta memberikan serangan elektronik kepada pihak musuh atau jamming untuk mengganggu, menyadap komunikasi lawan dan mengganggu sistem elektronik lawan termasuk radar dan GPS. Jadi ini adalah teknologi untuk membuat sistem elektronik musuh terganggu ya. Jadi tentu saja jika teknologi tersebut bisa digunakan dalam kondisi menangani kerusuhan atau demonstrasi sipil, jadi tidak perlu lagi adanya seperti Komdigi melarang live IG atau live TikTok karena pastinya semua komunikasi akan terganggu dan mati total ya. Jadi tidak ada alasan untuk melarang live IG atau live TikTok karena semua komunikasi akan mati, semua jaringan akan hilang, termasuk jaringan internet ya. Ini adalah suatu hal yang sangat mengerikan sebenarnya dari kemampuan kendaraan jammer militer ini jika digunakan untuk sipil ya. Ataupun tindakan sabot. Jadi tindakan sabotase sendiri di mana seorang provokator ditugaskan untuk merusak sendiri fasilitas fiber optik publik yang saya pastikan jarang ada orang sipil yang tahu lokasi jaringan fiber optik ya. Ini cukup aneh ya, di mana salah satu orang yang dikatakan diduga itu provokator sengaja merusak jaringan fiber optik yang mengganggu internet ya. Masyarakat saja sudah marah karena dilarang live IG dan TikTok karena tidak bisa berjualan. Mengapa masyarakat harus mensabotase diri sendiri ya? Penggunaan jammer sendiri ini bisa sementara. Jadi jammer ini ketika diaktifkan akan mengganggu semua jaringan elektromagnetik, tapi sementara saja. Berbeda dengan tindakan self-sabotage atau sabotase diri sendiri yang dilakukan oleh provokator tadi yang sudah saya sedikit singgung ya teman-teman ya. Oke ya, itu saja ya pembahasan dari hari ini ya. Oke ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai akhir, bisa ditinggalkan tombol like-nya ya. Saya Saiful dari DBS, terima kasih sekali buat kalian teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Saya sangat berterima kasih buat kalian yang sudah sampai akhir. Saya Saiful dari DBS, pamit dan undur diri.